Tahukah kalian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra kini sudah terakreditasi B. Terdiri dari 4 program studi diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Biologi. Fasilitas yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra seperti ruang kuliah yang nyaman, laboratorium bahasa, ruang praktikum, perpustakaan, ruang himpunan mahasiswa, taman FKIP, dan area bebas wifi. Jadi, tunggu apa lagi? Kuliah ya di Unir bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suleha. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 1 Atap 2 Trisi. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas Wiralodra Indramayu. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 5 Maret 2024 di SMPN 1 Atap 2 Trisi dengan materi teks tanggapan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang materi teks tanggapan. Nah, sebelum kita melaksanakan masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapakah yang tidak berangkat? Siapa? Berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua kalau begitu. Nah, sebelum pembelajaran, kalian tadi sudah Ibu absen, coba berdoa dulu. Ketua kelas silakan mengawali untuk pembelajaran hari ini, berdoa. Marilah kawan-kawan, kita sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
Terima kasih anak-anak. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Coba sebelum kalian belajar, kemarin telah mempelajari tentang apa dulu? Teks tanggapan. Siapa yang paham atau mengerti tentang materi teks tanggapan? Cung, ya boleh. Teks tanggapan dapat berfungsi mengapresiasikan pelajaran dengan sikap apresiatif dan kritis. Tanggapan dapat berfungsi bersetujuan, bersetujuan dan kritis. Ya, itu adalah pengertian teks tanggapan, baik itu yang setuju yaitu tanggapan dan tidak setuju tentang kritis. Biasanya kalian menanggapi sesuatu itu di mana? Di media sosial. Terus di mana lagi? Di berita, bisa kan? Ya. Nah, setelah itu kalian harus Ibu motivasi untuk memberikan tanggapan pada media sosial atau berita. Harus santun jika memberikan tanggapan atau kritikan. Boleh-boleh saja kalian mengkritik atau menanggapi di media sosial atau di berita-berita yang ada di koran, boleh. Terus apa lagi? Di televisi juga boleh. Nah, itu motivasi ibu, jangan sampai kalian menanggapinya dengan apa? Celaan atau hinaan yang membuat orang lain akan down, akan sakit hati. Itu tidak boleh, apalagi teman sekelas kalian, teman sebangku dikritik boleh, asal kritikannya itu membangun untuk teman kalian termotivasi. Misalnya yang tadinya tidak berangkat sekolah harus rajin setelah dikritik oleh temannya. Yang tadinya suka membolos dikritik atau diberikan tanggapan, jangan membolos lagi kamu. Nah, itu kan tanggapan atau kritikan yang membangun. Nah, Ibu pada pembelajaran kali ini akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Project Basic Learning dan media Sailindia. Peserta didik dapat menulis teks tanggapan baik berupa pujian, kritikan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar. Nah, di sini Ibu telah menayangkan tentang struktur teks tanggapan. Namun sebelum kita belajar atau Ibu menerangkan tentang struktur teks tanggapan, kalian Ibu bagi 5 kelompok dulu ya. Kelompok 1 Anis, siap? Siap. Oke. Kelompok 2 Ayib, siap? Oke. Kelompok 3 Ayu. Kelompok 4 Febri dan kelompok 5 Dimas. Siap Dimas? Oke. Nah, kita akan memasuki atau mengawali tentang pembelajaran inti. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, Ibu akan ice breaking dulu. Coba berdiri supaya kalian belajarnya itu semangat. Kita akan mengolah tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Mana iramanya? Kenapa tidak ada? Nah, ulangi lagi ya, yang semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kalau tepuk 5, tepukan pertama itu yang cepat.
Oke? Nah, tepuk 5. Iya, hebat. Tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih teman-teman semua, anak-anakku yang tercinta. Nah, pada pembelajaran terdahulu, kalian tadi sudah ada yang menjawab tentang teks tanggapan. Nah, di sini Ibu akan menerangkan tentang sedikit struktur teks tanggapan. Teks tanggapan ada evaluasi, ada apa lagi? Deskripsi dan penegasan ulang. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit menerangkan tentang apa itu teks tanggapan. Kalian tadi sudah ada yang menjawab tentang teks tanggapan pengertiannya. Sekarang, struktur teks tanggapan. Strukturnya itu terdiri dari yang pertama, evaluasi. Kedua, Deskripsi. ketiga, Penegas ulang. nah, evaluasi itu apa? Coba Sandy bacakan evaluasi. Evaluasi berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks mengenai permasalahan yang ada yang akan kritis. Ya, itu adalah pengertian tentang evaluasi. Betul sekali. Yang kedua ada tentang deskripsi. Coba Dimas bacakan tentang deskripsi itu apa? Deskripsi, bagian inti dari teks yang memuat informasi atau tafsiran tentang data-data dan pendapatan yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Ya, itu adalah pengertian dari deskripsi. Selanjutnya ada penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Boleh siapa? Penegasan ulang penutup tanggapan teks kritis yang berisi simpulan atas pokok-pokok hasil kritis tentang suatu masalah. Ya, itu adalah penegasan ulang. Nah, anak-anakku, setelah kalian melihat dan mendengar penjelasan Ibu tentang evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang, Ibu, anak-anakku, tadi Ibu sudah mengelompokkan di kelas ini menjadi 5 kelompok. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya tentang K-pop ya. Nah, setelah itu kalian mengerjakan itu dari K-popnya apa coba? Tentang struktur kebahasaannya, tentang apa lagi? Evaluasi, tentang deskripsi, terus apa lagi? Tentang apa lagi satu? Penegasan ulang. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu LKPD-nya beserta kelompoknya. Jangan lupa diskusi ya. Dan semua aktif di dalam kelompok. Ada yang mencari deskripsi, ada yang evaluasi, ada yang mencari tentang penegasan ulang, dan ada yang menulis supaya di dalam kelompok itu diskusinya tercapai dengan sukses, supaya di dalam kelompok itu bekerja semua, aktif semua ya. Sudah? Nah, kalau sudah aktif semua, dipresentasikan. Kalian harus siap semua, satu kelompok itu maju, siapa yang akan membaca presentasinya. Oke? Sudah selesai belum? Sudah. Selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan maju ke depan. Jangan lupa presentasinya itu diperkenalkan nama kelompok-kelompoknya. Silakan. Kelompok 2 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang deskripsi. Perkenalkan, nama saya Ayib dan rekan-rekan saya yang bernama Nama saya Nata Wiguna. Nama saya Coki Hermansyah.
Nama saya Rizky Muhammad Fajar. Nama saya Ade Sylvia. Iya, langsung. Evaluasi. Dewasa ini anak-anak remaja di Indonesia kegantungan musik K-pop. Bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Biasanya musik Korea atau musik K-pop mengusung musik dance yang beraliran hip hop serta koreografi dan kostum yang menarik. Sehingga adanya K-pop ini membawa dampak yang cukup besar bagi para remaja khususnya di Indonesia. Deskripsi. Musik K-pop yang masuk ke Indonesia tidak hanya memiliki sisi negatif, sisi positif yaitu bertambahnya pengetahuan tentang budaya dan bahasa Korea dengan adanya minat yang tinggi dari remaja yang mengagumi musik K-pop, mendorong mereka untuk semakin semangat mempelajari segala hal yang berhubungan dengan Korea. Ketika menyukai sesuatu, ambil manfaatnya atau ambil sisi positifnya. Misalnya saja ketika menyukai K-pop, buat kesempatan ini untuk motivasi kita semakin semangat belajar budaya asing dan semakin semangat untuk menggapai cita-cita. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa kehadiran K-pop membawa dampak yang besar baik positif atau negatif bagi remaja Indonesia. Jangan sampai kehadiran K-pop membuat kita lupa dengan musik asli dari Indonesia. Karena sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga dan juga melestarikan musik Indonesia agar berkembangnya tidak kalah dari negeri lain. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang menanggapi tentang presentasi kelompok 2? Cukup? Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Selanjutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3 siap untuk mempresentasikannya? Oke, silakan maju untuk presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan deskripsi K-pop. Saya bernama Depi dan rekan saya bernama Dea, Robiah, Cahayu. Iya, langsung. Dewasa ini anak-anak remaja di Indonesia keganduran musik K-pop. Bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Biasanya musik Korea atau musik K-pop mengurung musik dance yang beralingan hip hop serta koreografi dan kostum yang menarik, sehingga adanya K-pop ini membawa dampak yang cukup besar bagi para remaja khususnya di Indonesia. Musik K-pop yang masuk ke Indonesia tidak hanya memiliki sisi negatif, sisi positifnya yaitu bertambahannya pengetahuan tentang budaya dan bahasa Korea dengan adanya minat yang tinggi dari remaja yang mengurangi musik K-pop, mendorong mereka untuk semakin semangat mempelajari segalanya hal yang berhubungan dengan Korea. Ketika menyukai sesuatu, ambil manfaatnya atau ambil sisi positifnya. Misalnya saja ketika menyukai K-pop, buat kesempatan ini untuk memotivasi kita semakin semangat belajar budaya asing dan semakin semangat untuk menanggapi cita-cita. Dari pembahasan di atas ini bisa disimpulkan bahwa kehadiran K-pop membawa dampak yang besar baik positif atau negatif.
bagi remaja Indonesia. Jangan sampai kehadiran K-pop membuat kita lupa dengan musik asli dari Indonesia, karena sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga dan juga melestarikan musik Indonesia agar perkembangannya tidak kalah dari negara lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada kelompok lain yang menanggapi dari presentasi kelompok 3? Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Sugeng, Ruslandi, Amin. Langsung udah. Dewasa ini, anak-anak remaja di Indonesia kegandrungan musik K-pop. Bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Biasanya musik Korea atau musik K-pop mengusung musik dance yang berliaran hip hop serta koreografi dan kostum yang menarik. Sehingga adanya K-pop ini membawa dampak yang cukup besar bagi para remaja khususnya di Indonesia. Deskripsi musik hip-hop yang masuk ke Indonesia tidak hanya memiliki sisi negatif, sisi positifnya yaitu bertambahnya pengetahuan tentang budaya dan bahasa Korea. Dengan adanya minat yang tinggi di remaja yang mengagumi musik hip-hop mendorong mereka untuk semakin semangat mempelajari segala hal yang berhubungan dengan Korea. Ketika menyukai sesuatu, ambil manfaatnya atau ambil sisi positifnya. Misalnya saja ketika menyukai K-pop, buat kesempatan ini untuk memotivasi kita semakin semangat belajar budaya asing dan semakin semangat untuk menggapai cita-cita. Penegasan ulang dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa kehadiran K-pop membawa dampak yang besar baik positif atau negatif bagi remaja Indonesia. Jangan sampai kehadiran K-pop membuat kita lupa dengan musik asli dari Indonesia, karena sebagai anak bangsa sudah sepatutnya menjaga dan juga melestarikan musik Indonesia agar perkembangannya tidak kalah dari negeri lain. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang menanggapi dari presentasi kelompok 4? Ada. Cukup? Terima kasih kelompok 4. Sekarang kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina, beranggotakan diri saya Lisa. Saya bernama Asmuri. Saya bernama Dimas Aditya. Dewasa ini, anak remaja di Indonesia kecenderungan musik K-pop. Bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Biasanya musik Korea atau musik K-pop mengusung musik dance yang beraliran hip hop serta koreografi dan kostum yang menarik, sehingga adanya K-pop ini membawa dampak yang cukup besar bagi para remaja khususnya di Indonesia. Deskripsi musik K-pop yang masuk ke Indonesia tidak hanya memiliki sisi negatif, sisi positifnya yaitu bertambahnya mengagumi musik K-pop mendorong mereka untuk semakin semangat mempelajari segala hal yang berhubungan
dengan Korea. Ketika menyukai sesuatu, ambil manfaatnya atau ambil sisi positifnya. Misalnya saja ketika menyukai K-pop, buat kesempatan ini untuk memotivasi kita semakin semangat belajar budaya asing dan semakin semangat untuk menggapai cita-cita. Penegasan ulang. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa kehadiran K-pop membawa dampak yang besar, baik positif atau negatif bagi remaja Indonesia. Jangan sampai kehadiran K-pop membuat kita lupa dengan musik asli dari Indonesia. Karena sebagai anak bangsa, sudah sepatutnya menjaga dan juga melestarikan musik Indonesia agar perkembangannya tidak kalah dari negeri lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah teman-teman yang lain atau dari kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok 5? Tidak ada, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan tentang teks tanggapan yang berjudul K-pop atau tentang K-pop grup band ya. Nah, setelah ini kalian tadi memperbaiki hasil diskusinya. Adakah yang harus diperbaiki? Nah, kalian perbaiki bersama kelompoknya, jangan ada yang sama dengan kelompok lain. Nah, kita akan merefleksi hasil belajar pada pagi hari ini. Coba siapkan bolpen dan bukunya. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Coba ditulis, jangan diucapkan. Itu namanya refleksi kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, tulis saja di buku kalian masing-masing. Oke? Apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Atau pagi hari ini? Sudah dijawab? Sudah. 2. Materi apa yang kalian suka dari ini? Maksudnya bukan materi, pembelajaran yang mana yang kalian suka pada pagi hari ini? Ya, ditulis saja di buku kalian. Itu refleksi dari pembelajaran hari ini. Pada bagian mana kalian sukai dari pembelajaran sekarang? Diskusinya kah? Atau presentasinya? Atau ibu sedang menerangkan? Atau pembukaannya? Atau ice breakingnya? Tadi dengan tepuk tangan kan? Ada 5 tepuk tangan. Nah, dari pembelajaran hari ini, dari awal sampai terakhir, mana yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Sudah? Kalau sudah, yang nomor berapa? 3. Apa yang kalian tidak suka dari pembelajaran hari ini? Tadi yang disuka, sekarang yang tidak suka. Ya, boleh tulis saja di buku kalian masing-masing. Sudah? Kalau sudah, nomor 4 ya. Insya Allah terakhir. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, apa yang akan kalian lakukan supaya belajar kalian lebih rajin kah, atau kalian akan lebih ditingkatkan lagi presentasinya atau diskusinya, atau lebih bagaimana lagi yang akan datang? Sudah? Nah, kalau sudah nanti dikumpulkan ya hasil dari refleksi kalian. Selanjutnya kita akan mengevaluasi kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kalian tadi sudah melaksanakan pembelajaran tentang teks deskripsi, baik di dalam teks deskripsi, teks tanggapan. Teks tanggapan itu di dalamnya ada kritik dan ada ujian. Ujian kalian di K-pop tadi tentang apa? Memuji atau memberikan nilai positif pada
perkembangan musik di Indonesia di kalangan remaja, apakah membuat remaja itu positif? Memberikan positif tidak? Nah, itu adalah evaluasi dari kita. Nah, selanjutnya dari kritikan. Kritikannya bagaimana kalian menanggapi dari K-pop itu? Ada yang mengkritik? Ada sisi negatifnya tidak dari K-pop itu? Ada. Nah, kita ambil dari sisi positifnya saja atau ambil tanggapan yang positif, kritikan yang positif dari K-pop itu. Kalian harus meniru atau menggambarkan itu tentang positifnya, jangan sampai kritikan atau negatif yang tidak disukai. Nah, setelah ini kalian silakan hasil LKPD-nya dikumpulkan di depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menugaskan kalian tentang apa? Masih teks tanggapan. Teks tanggapan kalian nanti membuat kanva mengkritik siapa? Ya, boleh yang kalian sukai. Nah, itu lebih lebih maksimal untuk memberikan tanggapan baik kritikan maupun pujian pada seseorang atau orang yang kalian sukai atau kalian gemari, baik itu pada olahraga, artis, pahlawan, atau orang yang berjasa di Indonesia ini. Nah, selanjutnya Ibu tadi evaluasi sudah, presentasinya juga sudah, refleksi sudah. Nah, demikian tadi pembelajaran pada hari ini tentang teks tanggapan. Mari teman-teman ketua kelas untuk mengakhiri dengan berdoa. Mari kawan-kawan kita akhiri pelajaran pada siang hari ini membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku yang Ibu cintai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.